Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Akhwati at-talibat, rahimani wa rahmakunallah. Kita lanjutkan ini di pertemuan ke-9 ya. Sirah, masih dalam pembahasan sirah sahabiyah jalilah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman ini ya, 38. Ya, kemarin terakhir kita baca sampai sini. Nah, bahwa akad nikahnya Ali dengan Fatimah dihadiri oleh Abu Bakar dan Umar, dan keduanya ini pernah melamar Fatimah radhiyallahu anha. Jawaban Rasulullah apa? Dia masih kecil. Tapi begitu Ali yang datang, dan waktu itu Ali malu-malu, tidak terus terang. Ya. Tatkala ditanya baru menjawab. Apakah engkau datang untuk meminang Fatimah? Kata Rasulullah SAW bertanya kepada Ali. Ali baru menjawab, iya wahai Rasulullah SAW. Baik. Walamma, ya dari sini ya. Walamma akhadha al-qawmu majalisahum qala alaihi salatu wassalam. Tatkala orang-orang sudah duduk, Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, jelas itu ya. Al-ma'budi bi qudratih. Inna Allah azza wa jalla ja'ala al-musaharata nasaban lahiqan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari al-musaharah persaudaraan karena sebab pernikahan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musaharah ini sebagai nasab lahiqan yang akan datang. Ya, dari musaharah, dari pernikahan, hubungan keluarga karena lantaran pernikahan, akan muncul nasab berikutnya. Wa amran muftaradan, suatu perkara yang wajib. Wa hukman adilan, hukum yang adil. Wa khairan jami'an, kebaikan yang mencakup. Au syaja bihal arham. Au syaja, ada catatan di situ. Au syaja bihal arham, wasala bihal arham. Ya. Dengan musaharah, ya, hubungan silaturahim akan tersambung. Wa alzamahal anam, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya kepada manusia. Itu pernikahan. Faqala Allah azza wa jalla, wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan manusia dari setetes air mani, kemudian menjadikannya nasab, ya, persaudaraan karena sebab nasab dan persaudaraan karena sebab pernikahan. Wa kana rabbuka qadira. Ushidukum anni zawajtu Fatimata min. Ushidukum, aku bersaksi di hadapan kalian, sesungguhnya aku zawwajtu, menikahkan Fatimah min Ali, dengan Ali ala arba'imi'ati mithqali fiddah, dengan mahar 400 mithqal fiddah, ya, peraknya. Kita hitung, satu mithqal itu ada 4,24 gram. Ya. 4,24 gram. 4,24 kali berapa? Arba'imi'atin. 400 mithqal kali 400. Ketemu ya?
Ini 1696 gram dikali harga perak ya, fiddah. Harga perak berapa sekarang? 20.000 mungkin. Nah, misalnya saja 20.000. Nah, maharnya ini berarti kira-kira. Nah, baik. Sayangnya ini ada yang mengatakan bahwa mahar Ali segitu ya. Ada yang mengatakan riwayatnya dhaif ya. Yang lebih bisa dipertanggungjawabkan adalah riwayat bahwa maharnya itu adalah tameng perang, dan itu pun dulu yang ngasih ke Ali adalah Rasulullah SAW, hadiah dari Rasulullah SAW ke Ali, tameng, dan harganya memang tidak segini ya, berapa, tidak semahal ini, 400 mithqal fiddah, tameng besi. Itu pun dulu yang masih dikasih oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah lamarannya diterima dan itu dijadikan mahar ya, pernikahan Ali dengan Fatimah. Wallahu a'lam. In radiya bidzalika 'ala sunnatil qa'imah. Jika dia ridha, Ali ridha maharnya ini, sekali lagi ini ada yang menilai riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Ala sunnatil qa'imah, di atas sunnah yang tegak, wal faridatil wajibah. Terus ya. Fa jama'allahu syamlahuma. Malam di akad tadi, maka Allah telah mengumpulkan mereka berdua. Wa baraka lahuma. Semoga Allah memberkahi mereka berdua. Ataban naslahuma, dan semoga Allah memperbaiki naslahuma, anak keturunan mereka. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa zuffat sayyidatu nisa'il muslimin ila baiti zawjiha. Zuffat, diboyong ya, ke rumah suaminya. Wa makana laha min jihazin. Pada saat itu Fatimah tidak ada jihaz, persiapan, ghairi saririn masyrud, kecuali hanya sarir, ranjang. Masyrud di sini Allah alam, saya belum begitu paham ini maksudnya apa. Apakah disyaratkan ya, dalam suatu pernikahan harus ada ini, artinya disyaratkan, atau yang lain, Allah alam, saya belum begitu paham maknanya di sini. Intinya adalah sarir yang dia miliki itu. Wa wisadah min adamin hasyuhalif. Bantal terbuat dari adam. Apa adam? Jamak dari adim, kulit. Hasyuhalif, isinya adalah lif, serabut pohon kurma. Lif. Betul-betul sederhana sekali. Wa nauratin min adamin. Ada catatan naurah ay ina minal jildi yughsalu fihi. Satu bejana terbuat dari kulit dipakai untuk mencuci. Wa siqain. Siqa, tempat minum. Wa munkhul. Apa munkhul? Alat penggiling. Wa min syafah. Handuk. Wa qadahin, gelas. Wa rawahan, dua batu penggiling. Rawahan. Wa jarratan, dua loyang. Nah, ini di bawah. Jadi betul-betul sederhana sekali. Ya, kita lihat di sini bahwa menikah itu tidak harus menunggu punya segalanya. Nah, ini sangat sederhana sekali. Bahkan banyak orang-orang yang sudah mempraktekkan, mereka sudah menikah, di awal pernikahan mereka sangat sederhana sekali. Namun setelah beberapa waktu kemudian mereka serba ada, ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yutikir Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam sabran ala bu'diz zahra'i anhu.
Naluri seorang bapak diterangkan di sini. Rasulullah SAW tidak bisa sabar atas jauhnya Fatimah Zahra darinya karena diboyong ke rumah Ali. Fa'azama ala an yuhawwilaha ila jiwarihi. Maka beliau bertekad untuk memindahkan Fatimah ke samping rumah beliau ila jiwarihi. Jadi tetangga ya. Wa kanat tujawiruhu manazilu li Harithata ibn Nu'man. Ternyata rumah Rasulullah SAW itu diapit, didampingi rumahnya Harith bin Nu'man. Fajar rumahnya banyak ini Harithah ya bukan Harith. Harithah itu bin Nu'man. Faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wa qala. Rumahnya banyak, maka dia datang ke Nabi untuk suatu maksud yang baik. Innahu balagani. Telah sampai kepada wahai Rasul annaka turidu an tuhawila Fatimata ilaika, bahwa Anda ingin memindahkan Fatimah dekat denganmu, dengan Anda. Wa hadhihi manazili, inilah rumah-rumahku wahai Rasul. Wahya aqrabu buyuti Bani Najjar ilaika, ini adalah rumah-rumah yang paling dekat kepadamu dari perkampungan Bani Najjar. Wa inna ma ana wa mali lillahi wa rasulih, aku dan hartaku hanya untuk Allah dan Rasulnya. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah. Dikasih takkid di sini. Agar apa? Agar Rasulullah SAW itu tidak segan, tidak malu bahwa ini murni ya keturunan dari Harithah ibnu Nu'man. Demi Allah ya Rasul. Lal malu alladhi ta'khudhu minni ahabbu ilayya min alladhi tada'. Demi Allah ya Rasulullah SAW, harta yang engkau ambil dariku jauh lebih aku cintai daripada harta yang engkau tinggalkan. Faqala Rasulullah SAW, sadaqta barakallahu alaika. Thumma hawwala Fatimah ila jiwarihi wa askanaha manzilan min buyuti Harithah ridwanullahi alaihi. Jelas ya? Menit. Sudah 12. Baik. Lanjut. Wa mundu istaqarratiz Zahra fi jiwari abiha kana yulimu bi baitiha. Semenjak Zahra itu menetap tinggal di samping rumah ayahnya Rasulullah SAW, kana yulimu bi baitiha. Rasulullah SAW itu punya kebiasaan apa itu? Yulimu bi baitiha. Yulimu bi baitiha kulla sabahin. Rasulullah itu punya kebiasaan memperhatikan rumah Fatimah setiap pagi. Fa idza udzina lis-subhi, jika datang waktu salat subuh, adzan subuh, kana ya'khudhu bi a'dadatai babi baitiha. Rasulullah terbiasa untuk apa? Mengambil dua gagang pintu rumahnya, ya diketuk gitu ya, biar bangun. Wa yaqul assalamu alaikum ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Keselamatan sekalian, wahai penduduk rumah ini, wa yutahhirukum tathira, semoga Allah mensucikan kalian. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin. Ini masih melanjutkan cerita keterangan sayangnya Rasulullah SAW kepada Fatimah. Bahkan setelah Fatimah sudah menikah dengan Ali. Di sini disebutkan ya, juga kebiasaan di antara kebiasaan Rasulullah setelah Fatimah menikah adalah tatkala Rasulullah SAW ya, datang dari melakukan sebuah perjalanan, maka Rasulullah memulai dengan datang ke masjid untuk sholat di sana. Sholat 2 rakaat. Sholat ini sunnah ya. Sholat baru tiba dari perjalanan. Sholat 2 rakaat. Tsumma yuthanni bi baiti Fatimah. Kemudian yang kedua yuthanni. Ya. Yang kedua, yang pertama kan ini sholat. Yang kedua yuthanni, ithna ya, thaniya.
Yang kedua, beliau datang ke rumah Fatimah. Wa yutilu indahal muktha. Di sana agak lama ya. Tsumma ya'ti buyutan nisa'ihi. Kemudian baru mendatangi rumah istri-istri beliau. Wa qad ruwiya an Muhammad bin Qais. Diriwayatkan dari Muhammad bin Qais. Anna Rasulullah salawatullahi alaihi kharaja dzata marratin fi safarin wa ma'ahu Ali bin Abi Thalib. Jelas ya, suatu saat safar bersama Ali. Fasana'at Fatimah ridwanullahi alaiha fi ghaibatihima. Nah, di sana Fatimah membuat ya, fi ghaibatihima di saat Rasulullah dan Ali dalam safar sehingga tidak tahu ghaibah. Membuat apa Fatimah? Siwaraini. Ya. Beliau membuat siwaraini. Apa siwaraini? Gelang. Wakiladatan, kalung. Wakurtaini, anting-anting. Wawada'at ala babil baiti sitaratan. Meletakkan di pintu sitarah, penutup. Wadzalika likudumi abiha wa zawjiha. Itu semua beliau buat ya, beliau persiapkan untuk apa? Menyambut kedatangan bapaknya dan suaminya. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa waqafa ashabuhu 'alal babi la yadruna ayabquna am yansarifun li tuli mukthihi indaha. Tatkala Rasulullah SAW telah tiba, maka beliau masuk menemuinya Fatimah ya. Wa waqafa ashabuhu, di sana para sahabat berdiam di luar di depan pintu. Mereka tidak tahu apakah mereka akan tetap menunggu Rasulullah SAW ataukah mereka pergi. Kenapa? Karena Rasulullah lama di situ ya menemui Fatimah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad urifa fi wajhil ghadab hatta jalasa 'alal minbar. Maka Rasulullah pun keluar. Di sana terlihat wajah Rasulullah itu wajah yang ghadab, marah. Maka beliau keluar sampai beliau duduk di atas minbar. Inda dzalika adrakat Fatimah ridwanullahi 'alaiha. Di saat itu, ini Fatimah sebagai anak yang salihah langsung connect. Beliau tahu apa yang menjadi kesukaan bapaknya, apa yang tidak disukai oleh bapaknya. Dan ini semestinya ditiru oleh anak. Sehingga tatkala anak itu betul-betul paham, terutama nanti di masa tua kedua orang tua ya. Karena orang tua itu terkadang mau bilang A, sesuatu yang dia inginkan, itu pakai wah kepada anaknya sendiri. Maka di sini sangat dibutuhkan kepekaan seorang anak. Ya, jadilah anak-anak yang peka terhadap keinginan orang tua Anda. Nah, terutama di saat mereka sudah tua, sudah sepuh. Dan itu merupakan bentuk usaha bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, di sini Fatimah tahu. Annahu fa'ala dzalika lima ra'a minas siwaraini wal ghiladati wal qurtaini was sitri. Rasulullah itu begitu karena apa? Karena melihat ini tadi. Siwaraini, apa tadi? Dua gelang wal ghiladati, kalung. Apa nih ini? Menguap terus ini, ngantuk nih. Wal qurtaini. Dua anting-anting wasitri, penutup tadi. Wa naza'at qurtaiha. Maka apa yang dilakukan Fatimah? Fatimah melepaskan dua gelangnya, wal wakiladataha, kalungnya, wasiwaraiha, dua antingnya, wa anzalatis sitra, juga menurunkan, mencopot penutup tadi. Wa ba'atsat bihi ila Rasulullah SAW, kemudian mengirimkannya kepada Rasulullah SAW yang waktu itu masih di masjid. Wa qalat liman hammalat su'iyaha. Fatimah berkata ke siapa? Kepada orang yang dia perintahkan untuk
membawa. Membawa apa? Iyaha. Ha kembali ke ini tadi. Ini. Kurtaiha, kiladataha, siwaraiha. Ini ya. Dan Fatimah berkata kepada orang yang hamalathu. Dia perintahkan untuk membawa iyaha ini tadi. Apa? Perintahnya qul lirrasuli taqra 'alaika ibnatuka salam. Katakan kepada Rasul bahwa putrinya mengucapkan salam untuknya. Wa taqulu laka sampaikan kepada Rasulullah bahwa putrinya berkata kepada Anda ij'al hadza fi sabilillah. Jadikanlah ini semua fi sabilillah di jalan Allah. Ya diinfakkan, disedekahkan. Falamma atahu qal. Tatkala utusannya Fatimah tadi sudah menemui Rasulullah SAW, datang ke Rasulullah SAW bersabda qad fa'alat. Dia telah melakukannya. Fadaha abuha, tepusnya adalah bapaknya. Laisatid dunya min Muhammadin. Maksudnya telah melakukan apa? Melakukan suatu kebaikan, ya, melakukan sesuatu yang sesuai dengan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisatid dunya min Muhammadin. Dunia ini bukanlah dari Muhammad. Wala min ali Muhammad. Tidak pula dari keluarga Muhammad. Dunia datang bukan dari beliau, bukan pula dari keluarga beliau. Rasulullah sangat benci jika dari keluarganya itu ada yang apa? Ada yang begitu suka dengan harta dunia. Walau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi minal khairi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Seandainya dunia itu di sisi Allah, seandainya kebaikan dunia itu di sisi Allah, ta'dil, menyamai janaha ba'udah, beratnya, nilainya janaha ba'udah, sayap nyamuk, satu sayap nyamuk, ya, bukan dua, ini satu saja. Apa? Sekiranya dunia di mata Allah itu senilai dengan ini, meskipun remeh ya, senilai dengan satu sayap nyamuk, meskipun nilai yang remeh. Apa kesimpulannya? Kalau dunia itu seperti itu dinilai Allah Subhanahu wa taala. Di mata penilaian Allah, masa kau kafiran minha syarbata ma'in. Niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir syarbata ma'in, tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Allah tidak akan ridho kepada mereka karena mereka orang kafir. Ini kalau dunia itu punya nilai di sisi Allah, meskipun nilainya remeh sekali ya, senilai satu sayap seekor nyamuk. Tapi karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah masih ngasih mereka minum. Ini yang dapat disampaikan, ya. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.